Bapak, kelihatan Bapak Ibu? Belum ada, Pak. Pak, belum ada. Nah, ini sudah keluar ini tempat saya. Belum muncul, Pak. Belum ada gambar sama sekali. Pak tunjukin regresi. Keluar nggak gambar regresi? Bon, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sampun. Tulis dulu Sudah. regresi tanda SPSS PDF itu aja ya. Oke ya. Enter. Nih. Ini Bapak. Klik. Tuh, lengkap. Udah lengkap. Tuh, lengkap. Ini dengan SPSS Bapak Ibu. Bentar, tunjukin SPSS-nya. Pendahuluan data entry. Sampai ditunjukin bagaimana ngetiknya, masukkannya. Ya. Sampai analisisnya. Statistik deskriptifnya. Sampai diperoleh F-hitungnya. Regresi linear bergandanya. Nah ini. Hasilnya bagaimana? Nah ini. Rumusnya sudah ditunjukin. Baru ditunjukkan hasilnya. Nah ini. 0803 misalnya. Ini ya terkoreksi. Hal ini berarti 80,3 dulu. Ada semua udah. Ya. Bapak Ibu tinggal dari sini bisa mengatakan angka ini itu ditulis. Tapi ini bukan variasi kinerja, tapi Bapak tadi apa? Tingkat pendidikan, usia, ya. Halo? Iya. Ya. Pak. Udah lengkap ini loh. F-nya, dilihat P-nya 00, dilihat kurang lebih kecil dari 05. Artinya apa? Loh, IJT-nya ditunjukin sekalian. Udah lengkap, Pak. Cukup ya? Gimana? Mau diapakan lagi kalau udah? Ya. Tenang. Sekarang diulangi lagi katanya Ibu tadi. Gimana? Gimana? Kira-kira? Pertanyaan teman-teman tadi. Ini baru masuk Pak Muhammad Sujada ini. Dari mana Pak Muhammad Sujada ini? Gimana? Diulangi enggak? Ada pertanyaan dari sini? Mohon izin Bapak, Ya. karena saya juga termasuk yang 15 menit terlambat hadir. Ya. Seandainya mungkin diulangi, bisa diulangi lagi Pak. Seperti itu. Diulangi ya. Boleh, Pak. Boleh ya. Sudah dilihat? Sudah dilihat? Iya. Pertanyaan 1 sampai 10 tadi ya. Iya, Pak, iya. Analisis. Ini ada Ada yang baru masuk ya. Udah ya, analisis, korelasi, bivariat. Ini saya keluarkan dulu. Kalau nggak pengalaman, satu-satu gini. Ya. Kalau udah pengalaman, langsung diblok. Udah kan? Oke. Pertanyaan pertama selesai. Pertanyaan pertama, tingkat pendidikan terhadap prestasi kerja, hubungan usia dengan prestasi kerja, pengalaman kerja dengan prestasi kerja. Pertanyaan 1, 2, 3. Ada pertanyaan? Cukup?
Karena ini kurang dari 5%, maka dikatakan ada hubungan. Ini tidak ada hubungan, ini ada hubungan. Ya kan? Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Ini saya tarik semua. Pertanyaan keempat, tingkat pendidikan. Ya. Ya, tingkat pendidikan, statistiknya kita cek. Model fit, R-square, dan deskripsi. Oke. Ini pertanyaan keempat. Dengan R-adjusted-nya 14,6%. RF-nya kurang dari 0,05. Ada pengaruh. Dilihat dari UJT-nya. Ini pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima. Analisis regresi dirubah tingkat pendidikannya jadi usia. Oke. Pertanyaan ke-5. Ternyata hanya 1,2% terkoreksinya ya. Dengan P-nya lebih besar dari 0,05 artinya tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Y prediksinya gambar. Tadi ada pernyataan di internet tadi ada. Kelima, keenam. Keenam adalah pengalaman kerja. Iya, pengalaman kerja. Keenam. Keenam ya. Ini ternyata 72%. P-nya ada pengaruh, baik dilihat P-nya. Itu ke-6 ya tadi ya. Iya. 6. Ke-7. Tingkat pendidikan dan usia terhadap Ini prestasi. ditarik keluar ya. Tingkat pendidikan dan usia. Diambil satu-satu gini boleh. Ya. Diambil Kalau 2 boleh. langsung 2, langsung di blok 2 gini, diklik. Ini yang ke-7. Ke-7 ternyata sumbangannya 10,6%. Tidak ada pengaruh ternyata. Ternyata tingkat pendidikan dan usia itu kalau digandeng nggak ada pengaruhnya. Ya. Ini menunjukkan kalau umur sudah umur 60 sekolah gitu kan kadang-kadang sedotan males-malesan dengan usia. Logikanya kan gitu ya. Kalau masih 40-50 kan masih jos lah. Nek mau pensiun kurang setahun ini sih males, hanya berikan aja. Malesnya mungkin. Ini kan prediksi-prediksi. Lalu tadi ke berapa ini tadi? Tadi ke-7 ya? Iya. Sekarang ke-8 Bapak. Ke-8 ini. Tingkat pendidikan, pengalaman Ya, kerja. pengalaman Usia kerja. 50 ya? Ya, ini. 7 tadi pendidikan. Ternyata 90,9%. Ternyata pengalaman kerja dengan tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi. Kalau orang pengalamannya sudah jadi kepala sekolah, tingkat pendidikannya tinggi, wah prestasinya tambah bagus kan gitu logikanya ya. Terus terakhir adalah bukan terakhir yang ke-9. Bapak. Nggih. Saya keluarkan dulu semua aja. Jadi 9 itu 2 dan 3. Usia, pengalaman dan kerja. pengalaman kerja. Oke. Ternyata usia dengan masih banyak ternyata. Usia dengan pengalaman kerja 84,9. Itu CCP-nya ada perbedaan. Gitu ya. Ke-10. Ke-10 pakai total. Dikeluarkan semua aja biar ke-10 X1, X2, X3. Oke. Ternyata hasilnya berapa? 92,4%. Dengan P-nya 0,05. Artinya apa? Ada pengaruh dengan rumus ini. Ini selesai, baru file diekspor. Diekspor ke tempatnya Bapak di mana?
terserah disimpan gitu. Sudah selesai. Nanti bentuk Iya. apa Pak? Ngumpulinnya Ini PDF. enggak dalam bentuk PDF dengan Word, ada Word boleh, PDF boleh. Sudah dirubah. Jadi dalam bentuk Word nggak usah dirubah, nggak apa-apa. PDF ya PDF, terserah. Ini sudah. Lalu hasilnya tadi sudah tak simpen ini. Yang diekspor tadi loh. Halo, yang Iya. tadi diekspor ini. Hasilnya. 18, 50. Bapak mau Satu bertanya, Pak? relasinya. Ya, gimana? Bapak tadi kan mengambil data itu nomor 1 Iya. sampai nomor 20 gitu. Iya, 24 sampai 24. Oh, sampai Balik 24. Berarti untuk data itu berarti mulai dari 1 sampai 30 gitu. Ya, soalnya Masih itu sampai Typing itu sampai berapa 30. kali? Tadi kan sudah ada soal. Ntar, soalnya mana tadi? Ini soalnya. Saya ulangi lagi soalnya. Saya keluarkan lagi. Ini soalnya. Nggih. Ini kan saya ambil sampai 24. Kenapa Iya. nggak tak ambil 30? Berarti kalau saya ambil 30 kan ngerjakan punya teman-teman, Pak. Karena X-nya tak rubah dulu ya. Kalau enggak ini kan saya nggak rubah ini. Ini kalau udah dirubah ini kan hasilnya beda udah. Tiap mahasiswa akan berubah, nggak akan sama. Gitu. Begitu Bapak, mungkin ada yang lain. Minggu depan kita kuliah materinya analisis varian, ANAVA. Kalau nanti setelah UTS mau tak jelaskan lagi satu persatu lagi. Ngejar setoran ini ya, karena waktunya teman-teman UTS kan juga ikut UTS supaya nggak terlalu mepet waktunya. Nggak tahu nanti tanggal berapa UTS-nya, kita lihat sama-sama. Kalau dilihat jadwalnya UTS itu sudah ada jadwal. Udah lihat jadwalnya UTS? Belum, Pak. Belum. Belum Pak. Pengumuman UTS itu pengumuman UTS tanggal 15 sampai 26 November. Jadi 16 kan ngumpulkan. Paling enggak minggu depannya udah. 15 sampai 26 UTS-nya. Nah, ini. Oleh karena itu pertanyaannya gini nanti. Ya, Pak, modelnya gimana? Modelnya gini. Dalam model UTS-nya nanti mahasiswa suruh jawab pertanyaan dari daring ya. Lewat Firlenda. Lalu ngumpulkannya itu seperti tugas itu. Modelnya seperti tugas dimasukkan. Di situ tidak ada yang diketik dalam bentuk Word, PDF, nggak ada. Yang ada adalah tulis tangan. Ditulis tangan lalu difoto dalam bentuk PDF. Terus dikirim. Dikirim dengan alamat UTS-nya tadi. Selesai.